Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Vista. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang hukum 2 Newton dan hukum 3 Newton. Kita mulai dengan hukum 2 Newton. Baik, sekarang perhatikan animasi berikut ini. Seorang anak akan mendorong file kabinet anak-anak yang bermassa 200 kg. Misalnya kita beri gaya 400 Newton. Baik, bergerak ke kanan. Berapa percepatan yang dihasilkan? Dengan massanya 200 kg dan gayanya 400 Newton. Ternyata percepatannya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Sekarang bendanya kita ganti dengan massa 400 kg dan gayanya 400 Newton. Percepatan yang dihasilkan adalah 1 meter per sekon kuadrat. Semakin besar massa, maka percepatannya semakin kecil, sehingga massa dan percepatan berbanding terbalik anak-anak. Dengan gaya 400 Newton tadi ya. Sekarang gayanya kita ubah menjadi 800 Newton. Dengan massa tetap 400 kg. Maka percepatannya menjadi 2 meter per sekon kuadrat. Semakin besar gaya, maka percepatannya semakin besar, sehingga gaya dan percepatan itu sebanding anak-anak atau berbanding lurus. Paham ya anak-anak ya? Percepatan sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Tadi sudah paham ya anak-anak dengan animasi yang sebelumnya tadi. Semakin besar gaya, maka percepatannya akan semakin besar dan sebaliknya. Dan semakin besar massa, maka percepatannya akan semakin kecil. Bunyi hukum 2 Newton anak-anak adalah percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya atau resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Persamaannya dituliskan A sama dengan F per M atau F sama dengan M dikalikan A. F adalah gaya, A adalah percepatan, dan M adalah massa benda. Oke, sekarang kita beralih pada hukum 3 Newton atau dikenal dengan hukum aksi reaksi. Kalau hukum 1 Newton tadi dikenal dengan hukum kelembaman anak-anak ya. Hukum 3 Newton atau disebut dengan hukum aksi reaksi bunyinya adalah untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah atau gaya dari dua benda pada satu sama lain selalu sama besar dan berlawanan arah. Syaratnya adalah yang pertama, besar gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Yang kedua, arah gaya aksi berlawanan arah dengan gaya reaksi. Yang ketiga, gaya aksi dan reaksi bekerja pada benda yang berbeda. Ini adalah contoh hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita mendorong tembok, maka kita seperti terdorong oleh tembok. Kemudian ketika kita bermain
panah anak-anak. Kemudian ini memantulkan bola. Dan kalau kita saling mendorong teman. Nah, perhatikan video berikut ini anak-anak. Yang pertama adalah hukum 2 Newton. Menarik benda dengan yang masanya ringan tentunya akan berbeda dengan menarik benda dengan massa yang lebih berat. Berbanding terbalik ya anak-anak, antara massa dan percepatan. Gaya sebanding dengan percepatan anak-anak. Kemudian yang kedua adalah hukum 3 Newton, yaitu gaya aksi sama dengan gaya reaksi besarnya dan arahnya berlawanan. Jadi ketika kita memantulkan bola anak-anak ya, bola akan terpantul ke atas. Kemudian ketika kita bermain lompat tali, sama ya prinsipnya dengan memantulkan bola tadi. Ini adalah mendorong tembok tadi. Oke anak-anak ya, jadi prinsipnya adalah besarnya gaya aksi itu sama dengan besarnya gaya reaksi dan berlawanan arah. Oke anak-anak, agar lebih paham, kita masuk pada contoh soal. Oke anak-anak, sekarang kita langsung masuk pada contoh soal saja ya. Ada sebuah benda dalam keadaan diam, kemudian diberi gaya mendatar anak-anak ke kanan 20 Newton. Nah, benda tersebut pertama diam pada lantai yang licin. Nah, kemudian kita diminta untuk mencari jarak yang ditempuh oleh benda tersebut dalam waktu 2 sekon. Oke, kita tulis diketahuinya terlebih dahulu. Diketahui massa benda adalah 4 kg, gaya tariknya adalah 20 Newton, semula diam artinya V0 sama dengan 0. Kemudian waktunya adalah 2 detik, kita diminta untuk mencarikan jarak, berarti S yang diminta. Oke, kita jawab anak-anak. Jawab. Sebelum kita menghitung S, kita perlu menghitung terlebih dahulu percepatannya. Ya. Berdasarkan hukum 2 Newton bahwa A sama dengan sigma F per M. Maka A sama dengan, di sini ada gaya berat yang arahnya ke bawah, anak-anak. Ada gaya berat yang arahnya ke bawah. Dan gaya tekan normal dari lantai ke atas. Dua buah gaya ini, W dan N ini tidak mempengaruhi geraknya karena arahnya adalah ini tegak, sedangkan dia bergeser ke kanan, sehingga sigma F-nya hanya F saja. F dibagi N. F-nya adalah 20, massanya adalah 4. Berarti percepatannya adalah 5 meter per sekon kuadrat. Jika sudah percepatannya sudah kita temukan, maka kita tinggal menghitung S dari GLBB dipercepat. V0 T ditambah setengah AT kuadrat. 0 ditambah setengah dikalikan 5 dikalikan 2 kuadrat. Karena waktunya 2 tadi ya. Jadi setengah dikalikan 5 dikalikan 4. Jawabannya adalah 10 meter. Gini anak-anak. Baik, kita lanjutkan ya.
Ada dua buah benda yang tergantung dengan menggunakan seutas tali yang dihubungkan dengan katrol yang tidak bermassa, anak-anak. Nah, kita uraikan. Kita diminta untuk mencari gaya tegangan talinya. Nah, di mana gaya tegangan talinya? Ini adalah gaya tegangan talinya. Oke, W-nya ini adalah WA, di sini adalah WB. Kemudian gaya tegangan talinya bolak-balik, anak-anak. Jadi antara T di sebelah kiri dan T di sebelah kanan itu nilainya sama. Oke, untuk tiap bendanya kita pisah talinya. Ini untuk A, yang di sini adalah untuk B. Anak-anak, karena benda A 3 kg dan benda B 2 kg, maka benda A bergeser ke bawah, sedangkan benda B bergeser ke atas. Ya, karena lebih berat benda A. Tadi kita diminta untuk menghitung, ditanyakan adalah gaya tegangan tali. Dan kita kerjakan ya. Jawab. Untuk benda A terlebih dahulu. Sigma F sama dengan M dikalikan A. Ini untuk benda A, ini untuk benda A. Anak-anak perhatikan, pada benda A ada dua gaya, yaitu WA dan T. WA arahnya ke bawah dan T arahnya ke atas. Sedangkan benda A bergeser ke bawah, yang searah dengan perpindahannya yaitu WA, anak-anak. Sehingga WA itu yang positif. Sehingga kita tulis WA dikurangi T sama dengan MA dikalikan A. WA-nya adalah 30 dikurangi T sama dengan 3A. Sehingga T sama dengan 30 dikurangi 3A. Kita tinggal untuk benda A. Sekarang kita masuk pada benda B. Sigma FB sama dengan MB dikalikan A. Anak-anak, bahwa benda B bergeser ke atas. Yang searah dengan perpindahan yang ke atas adalah T-nya. Sedangkan WB-nya ke bawah. Sehingga kita tulis T-nya terlebih dahulu yang positif dikurangi WB sama dengan MB dikalikan A. T-nya adalah 30 dikurangi 3A. Kita tulis di sini 30 dikurangi 3A dikurangi WB-nya adalah 20 sama dengan 2A. Jadi 30 dikurangi 20 sama dengan 2A. Ini pindah ruas ke kanan ditambah 3A. Maka 10 sama dengan 5A. A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Ini anak-anak. Lalu T-nya kita masuk pada T yang ini. T sama dengan 30 dikurangi 3A. Jadi 30 dikurangi 3 dikalikan 2. 30 dikurangi 6. Jawabannya adalah 24 Newton. Ini anak-anak. Oke, bisa dimengerti ya? Oke anak-anak, contoh soal yang berikutnya. Di sini ada dua buah benda. Yang satu berada pada lantai datar yang licin, yang kedua dibiarkan tergantung. Dua benda tersebut dihubungkan dengan tali oleh sebuah katrol yang tidak bermassa. Kita diminta untuk mencari percepatannya, anak-anak. Oke anak-anak, kita uraikan terlebih dahulu gayanya. Di sini adalah WA. Ini adalah WB. Kemudian ada gaya tekan normalnya di sini. Ada NA. Oke. Kemudian ada gaya tegangan tali. Ini ada T. Di sini ada T. Oke anak-anak, kita diminta untuk mencari percepatan gerak sistemnya adalah A. Nah, kita pisah terlebih dahulu. Ini untuk benda B. Di sini adalah untuk benda A.
Karena lantainya licin, maka benda A bisa tertarik oleh benda B sehingga A bergeser ke kanan dan B bergeser ke bawah. Baik, sekarang kita kerjakan untuk sistem yang benda A terlebih dahulu. Jawab untuk benda A. Sigma FA sama dengan MA dikalikan A. Nah, sama seperti untuk soal yang lalu, bahwa ini yang ke kanan adalah T. Mengapa yang ke kanan? Karena arah gerak bendanya adalah ke kanan. Jadi T-nya kita tulis terlebih dahulu, dikurangi siapa? Oh, yang ke kiri tidak ada, sehingga tidak kita tulis. Sama dengan 2A. Kita tinggal benda A, kita lanjutkan pada benda B. Benda B. Sigma FB sama dengan MB dikalikan A. Benda B bergeser ke bawah, sehingga yang ke bawah yang positif, yaitu WB. Kita tulis di sini WB dikurangi yang ke atas. Yang ke atas adalah T. Sama dengan 3A. WB-nya adalah 30, dikurangi T-nya adalah 2A, sama dengan 3A. Jadi 30 sama dengan 5A, A sama dengan 6 meter per sekon kuadrat. Anak-anak kalau diminta untuk menghitung gaya tegangan tali, tinggal disubstitusikan ke T sama dengan 2A. Sudah paham anak-anak ya? Baik anak-anak, jika ada 3 buah benda yang terletak pada bidang yang licin, mendatar, begini, kita diminta untuk mencari gaya tegangan tali ini di antara A dan B dan di antara B dan C. Kita beri nama T1 dan T2. Oke, sekarang kita uraikan terlebih dahulu gayanya ya. Oke, karena ada 3 buah benda, di sini ada WA, WB, dan WC. Kemudian di sini ada T1. Kemudian di sini ada T2. T2. Kemudian ada NA, NB, dan NC-nya anak-anak. Ini adalah NA. Di sini adalah NB. Di sini adalah NC. Oke, kita diminta untuk mencari T1 dan T2. Sekarang jika kita mengerjakan tiap benda, berarti ini adalah untuk benda 1, ini adalah untuk benda 2, dan di sini adalah untuk benda 3. Nah, sistem ini bergeser ke kanan karena ditarik oleh gaya arahnya ke kanan. Bergeser ke kanan. Kita mulai dari benda yang A. Kita jawab untuk benda A terlebih dahulu. Berarti sigma FA sama dengan MA dikalikan dengan A. Jadi karena ke kanan adalah T1, yang ke kiri tidak ada, maka T1 sama dengan MA-nya adalah 5A. Gini. Kita tinggal untuk T1, kita menuju ke benda B. Sigma FB sama dengan MB dikalikan A. Perhatikan benda B anak-anak. Yang ke kanan adalah T2, yang ke kiri adalah T1. Jadi T2 dikurangi T1 sama dengan MB-nya adalah 3. Jadi jawabannya adalah 3A. Lalu T1-nya 5A kita masukkan ke sini. T2 dikurangi 5A sama dengan 3A, maka T2 sama dengan 8A. Begini. Nah, terakhir adalah untuk benda C. Benda C, jadi sigma FC sama dengan MC dikalikan A. Untuk benda C, yang ke kanan ada F, yang ke kiri ada T2. Jadi F dikurangi T2 sama dengan MC dikalikan A. F-nya adalah 30, dikurangi T2-nya adalah 8A,
MC-nya adalah 2, jadi 2A. Maka 30 sama dengan 10A, A sama dengan 3 meter per sekon kuadrat. Nah, lalu T1 dan T2-nya tinggal masuk ke sini anak-anak. Maka T1 sama dengan 5A. Jadi 5 kali 3, 15 Newton. T2 sama dengan 8A. Jadi 8 dikalikan 3, 24 Newton. Ini anak-anak. Oke? Sudah paham ya? Jika sudah paham, Mister ucapkan terima kasih anak-anak dan selamat belajar.